Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmati Ramadan. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayataqabbala minna siyamana wa qiyamana. Kama nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyarzuqana as-sihhata wal afiyah li itmami. Kama nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyarzuqana lailatul qadr fi hadzal syahr. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa man da'a bida'watih wa man jahada bi jihadi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da la haula wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muttaqin. Usini wa iyyakum bittaqwallah laqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. I'lamu anna khairal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah Allah memperkenankan kita menikmati bulan mulia, bulan Ramadan. Oleh karena itu maka saya mengajak kita semuanya untuk memaksimalkan Ramadan ini. Mari kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang paling baik di antara Ramadan-Ramadan yang telah berlalu dari kehidupan kita. Mari kita canangkan Ramadan ini Ramadan yang paling bermakna, paling berkualitas, paling baik dari Ramadan-Ramadan sepanjang hidup kita. Kenapa? Setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama, doa kita diijabah oleh Allah. Di antara doa beberapa bulan yang lalu di ujung itu, balighna Ramadan, ya Allah perkenankan kami berjumpa Ramadan tahun ini. Bahkan doa kita Ramadan tahun lalu, ya Allah perkenankan saya berjumpa Ramadan tahun depan. Nah, ini doa kita sudah diijabah oleh Allah. Maka jangan disia-siakan, manfaatkan sebaik-baiknya, maksimalkan, hidupkan siang dan malam dengan berbagai ibadah-ibadah yang ada. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, mari kita jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik sepanjang hidup kita, karena bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Bisa jadi Ramadan ini Ramadan perpisahan. Tahun depan kita mungkin sudah di alam kubur. Tahun depan kita sudah hancur, tinggal tulang belulang di alam kubur, alam barzakh. Maka kalau kita tidak maksimal Ramadan ini, nunggu kapan lagi? Tidak ada jaminan kita berjumpa Ramadan tahun depan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, hadis Rasulullah yang sangat populer, yang kita sudah sangat hafal, rubba shaimin laisa lahu min syam ilal ju', kam min shaimin laisa lahu min syam ilal ju' wal atas. Banyak orang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali haus. Riwayat yang lain kecuali haus dan lapar. Maka kalau kita sudah tidak makan, menahan tidak makan, puasa ini menahan haus, lalu kemudian enggak dapat apa-apa, itu kan ya eman kalau bahasa Jawanya. Oleh karena itu, dari 3 itu maka mari kita jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik. Untuk itu sedikit saya memberikan urun rembuk, yaitu mari kita puasa itu yang benar-benar puasa. Puasa itu 5 huruf, jamaah Jumat rahimakumullah. P-U-A-S-A. P, patuhi rambu-rambunya. U, ucapan dijaga. A, amal soleh tingkatkan. S, santuni fakir miskin, anak yatim, dan masjid, musola, orang-orang du'afa yang kekurangan secara finansial. Kemudian A, Allah tujuan dari semua yang ada ini, yang kita lakukan, Allah tujuannya. Jamaah rahimakumullah,
Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama P, patuhi rambu-rambunya. Kita paham semua ketika kita keluar rumah, naik mobil, naik kendaraan apapun, kanan kiri kita ada rambu-rambunya. Terutama traffic light. Ada lampu merah, jangan ditabras, nanti bisa kecelakaan. Kalau enggak nabrak ya ditabrak. Lampu merah berhenti, lampu kuning siap-siap, lampu hijau jalan. Ini rambu-rambu di jalan. Puasa pun juga demikian. Puasa ada rambu-rambunya. Yang membatalkan puasa itu ini 1, 2, 3. Silakan browsing internet, banyak sekali yang menjelaskan itu. Maka sebagaimana kalau kita keluar rumah naik kendaraan, kalau kita patuhi rambu-rambunya, insya Allah selamat sampai tujuan, bahkan sampai pulang kembali ke rumah. Ramadan pun juga demikian. Kalau rambu-rambunya kita patuhi, maka insya Allah target la'allakum tattaqun akan bisa kita raih. Yang kedua, ucapan dijaga. Jamaah rahimakumullah, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin menyebutkan puasa yang la'allakum tattaqun mendapatkan target takwa, puasa yang berkualitas, sesungguhnya tidak hanya menahan dari tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri di siang Ramadan, tetapi mempuasakan seluruh anggota badan. Puasa mata, puasa hidung, puasa mulut, puasa tangan, puasa kaki, puasa hati, pikiran dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dari dosa dan maksiat. Terutama di sini adalah mempuasakan lisan dari bicara yang tidak benar, mempuasakan lisan dari bicara dusta, bohong, kotor, jorok, porno, marah-marah, misuh-misuh, mencaci maki, mencela, mengejek, menghina, fitnah, adu domba, dan juga ghibah, ngerasani. Kalau puasa tidak makan, tidak minum, itu sangat mudah, gampang sekali. Menahan nggak makan, nggak minum, insya Allah anak kecil bisa, bahkan hewan pun juga puasa. Ayam ngeremi telurnya puasa, ular jadi kepompong, terus kemudian jadi kupu-kupu melalui proses puasa. Ulo juga puasa sehingga ganti baju melungsungi kalau bahasa Jawanya. Hewan pun puasa. Tetapi manusia, kita semua mukmin dalam rangka la'allakum tattaqun, maka mari kita puasa, terutama mempuasakan organ tubuh, dan yang paling berat mempuasakan mulut, lisan dari hal-hal yang diharamkan Allah tadi itu. Rasulullah jamaah rahimakumullah dalam hal ini sampai ada 2 hadis terkait dengan menjaga lisan. Misalnya kita sudah hafal semuanya, jika kalian sedang puasa kemudian diganggu seseorang, diledekin, diusilin, diresehin, dijarakin bahasa Jawanya, diajak berantem, maka jangan terpancing, jangan diladeni. Jawablah dengan baik, inni shaim. Inni mru'un shaimun dalam beberapa riwayat. Mohon maaf saya sedang puasa. Jadi kita diminta untuk sabar mengendalikan itu. Hadis yang kedua lebih berat lagi ketika Allah kemudian menyampaikan Allah tidak butuh orang yang berpuasa ketika dia puasa tapi nggak bisa menjaga lisannya, nggak bisa menjaga omongannya. Nah, karena Rasulullah berkali-kali menyampaikan salamatul lisan fi hifdzil lisan, ini bukan hadis ya, dalam sebuah mahfudzat, selamatnya seseorang dari menjaga lisannya. Dan lisan ini bahkan dalam sebuah kesempatan Rasulullah ketika mengingatkan jaga lisan, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah lisan itu bisa memasukkan orang ke dalam api neraka? Kata Rasulullah, bahkan bisa masuk api neraka sedalam 70 tahun perjalanan. Lidah ini tidak bertulang, tapi tajamnya melebihi pedang. Mulutmu adalah harimaumu, ajining rogo soko busono, ajining diri soko lati. Ramadan paling utama itu adalah menjaga lisan ini, menjaga dari bicara kotor, jorok, porno, misuh-misuh, marah, emosi, mencaci maki, mencela, mengejek, merendahkan orang lain, fitnah, adu domba, ghibah, ngerasani, dan lain sebagainya.
Jamaah Jumat rahimakumullah, yang ketiga adalah amal soleh tingkatkan. Ramadan bulan bonus. Beberapa riwayat menyebutkan pahala ibadah sunnah di luar Ramadan disamakan dengan yang wajib. Yang wajib dilipat gandakan berlipat-lipat. Dan subhanallah, aura Ramadan itu mudah untuk kita bisa menjalankan, bahkan berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan siang dan malam. Di luar Ramadan mungkin berat sekali untuk datang ke masjid sholat berjamaah, tapi Ramadan alhamdulillah mudah karena banyak sekali, bahkan di beberapa hari kemarin ya, masjid musola itu sampai nggak muat, meluber hari-hari pertama. Mudah-mudahan di masjid ini juga bisa istiqomah tarawihnya sampai hari yang terakhir. Jamaah rahimakumullah, amal soleh tingkatkan. Mulai dari kita tarawih, tolong jangan sama sekali ditinggalkan sholat tarawih senyampang kita bisa datang ke masjid. Sesulit apapun, seberat apapun, paksakan untuk kita berangkat untuk sholat tarawih. Dan ketika sholat tarawih, jamaah Jumat rahimakumullah, ikuti sampai akhir, selesai sholat witir, karena pahalanya sama dengan sholat malam semalam suntuk, sama dengan sholat malam semalam suntuk. Ikuti sampai terakhir, terutama di 10 hari yang terakhir, di malam-malam ganjil yang beberapa riwayat menyebutkan ada malam Lailatul Qadar. Meskipun sesungguhnya setiap malam kita bisa mendapatkan itu, karena Lailatul Qadar ini rahasia Allah yang maha mengetahuinya. Tetapi beberapa riwayat menyebutkan di 10 hari terakhir malam ganjil yang ini biasanya ujiannya banyak sekali. Banyak yang akhirnya meninggalkan masjid, meninggalkan musola, tapi penuh di mal-mal, pusat-pusat perbelanjaan dan lain sebagainya. Amal soleh tingkatkan, tadarus Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Rasulullah setiap Ramadan tadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Kita baca, kita fahami maknanya, kita hafalkan sebisa mungkin, kemudian kita amalkan dan seterusnya. Dan ibadah-ibadah yang lain. Karena ini kesempatan yang bisa jadi ini kesempatan terakhir kita. Kesempatan yang Allah berikan ini luar biasa, karena tahun depan belum tentu kita masih bisa berjumpa Ramadan ini. Yang keempat adalah santuni fakir miskin anak yatim. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Kedermawannya Rasulullah setiap Ramadan, pada bulan Ramadan itu dalam beberapa riwayat seperti angin yang berhembus, nggak hitung-hitungan, karena memang Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat. Maka mari, ketika kemudian ada permintaan takjil untuk memberi bantuan, infak, sodakoh, memberi takjil yang puasa di masjid, kita bantu, bahkan kita bisa bantu fakir miskin, anak yatim piatu di panti asuhan dan lain sebagainya. Mungkin ada di antara kita, saya tidak punya uang untuk infak sodakoh. Infak sodakoh tidak harus besar. Alhamdulillah kita semuanya memiliki kelebihan itu. Mungkin barangkali cuma 1.000, 2.000, 5.000. Yang penting rutin istiqomah. Dan sesungguhnya infak sodakoh bukan monopoli orang kaya. Banyak orang kaya yang juga pelit, bakhil. Maka mari, bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah menyampaikan, ada ceritanya panjang sekali kejadiannya, ketika Rasulullah memberikan pelajaran di masjid. Waktu itu ada seorang sahabat yang masuk. Ya Rasulullah, kata sahabat itu, saya kelaparan, nggak ada makanan, tolong barangkali ada yang siap menjamu saya, barangkali untuk sesuap nasi, saya ingin untuk makan. Mendengar itu maka Rasulullah tidak ingin untuk mendominasi pahala, akhirnya kemudian menawarkan kepada sahabat yang hadir, wahai sahabatku semua, panjenengan sampun dengar, panjenengan sudah dengar sahabat kita ini kelaparan, tolong siapa yang siap untuk menjamu sahabat kita ini. Hampir semua sahabat mengacungkan tangan. Rasulullah kemudian menunjuk satu di antara sahabat itu yang akhirnya kemudian monggo jenengan bisa dijamu sahabat ini. Ketika sampai di rumah, sahabat ini tanya kepada istrinya, ada makanan apa di rumah? Tidak ada sama sekali. Tolong dicek lagi, ini sudah terlanjur saya bawa sahabat yang kelaparan ini. Akhirnya ketika dicek, beliau menemukan ada 1 bungkus bubur bayi, 1 bungkus bubur bayi. Maka baik, itu aja dimasak. Loh, nanti untuk jenengan apa? Ya nanti hidangkan di meja makan, bubur bayi ini untuk beliau yang cuma selepek piring kecil. Untuk aku nanti, kata suaminya, nanti cuma piring sama sendok garpu, saya nanti akan menemani sahabat yang makan ini cuma dengan membunyikan sendok garpu saja, sementara tolong lampu dimatikan sehingga tidak melihat kalau aku cuma membunyikan sendok garpu.
Baik, akhirnya kemudian dimakan, selesai makan sahabat ini kemudian pulang. Keesokan paginya sahabat ini kemudian sholat jamaah subuh bersama Rasulullah. Selesai sholat subuh, maka sahabat ini dipanggil Rasulullah, ta'al, kemari. Aku diberitahu oleh Allah, Allah tersenyum bangga dengan sikap jenengan tadi malam. Kok bisa-bisanya jenengan punya siasat seperti itu? Maka Allah memberikan kabar gembira, Allah membalas jenengan dengan balasan surga. Masya Allah. Oleh karena itu maka mari kita ya berlomba-lomba, terutama yang wajib zakat, baik itu zakat fitrah terutama dan juga zakat mal, kita keluarkan untuk Allah dan untuk masa depan kita di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Terakhir Bapak Ibu jamaah Jumat rahimakumullah, Allah tujuan dari semua yang kita lakukan, karena innamal a'malu bin niat. Jadi amal ibadah kita sesuai dengan niat kita, ikhlaskan karena Allah, jangan mengharap dunia, karena kalau kita mengharap selain Allah, kalau kita mengharap dunia, pasti akan kecewa. Tapi kalau kita mengharap Allah, ridho Allah, kita akan lebih mendapatkan dari apa yang kita minta dan kita harap. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memotivasi untuk hari-hari ke depan kita bisa lebih maksimal siang dan malam Ramadan, karena Ramadan bukan bulan untuk malas-malasan, Ramadan bukan bulan untuk banyak tidur, tapi bisa kita gunakan untuk berjuang. Bahkan Rasulullah ketika Ramadan berperang, perang Badar dalam riwayat itu pada bulan Ramadan. Maka mari kita maksimalkan agar nanti kita bisa mendapatkan la'allakum tattaqun, dapat Lailatul Qadar, dan kalau Allah mencabut nyawa kita, insya Allah husnul khotimah, dan semoga kita nanti akan dikumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna Ramadanana, Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna tarawihana, Allahumma taqabbal minna tadarusana, Allahumma taqabbal minna tilawatana, Allahumma taqabbal minna sadaqatana, Allahumma taqabbal minna infaqana, Allahumma taqabbal minna zakatana, Allahumma taqabbal minna takhasyu'ana wa tadarru'ana, Allahumma taqabbal minna khidmatana li usratina wa khidmatana li mujtama'ina fi Malang wa mahawlaha wa khidmatana li watanina Indonesia wa li dinina dinil Islam wali ummatina ummatin islamiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik dinil Islam ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala istiqomati fi sabilik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.